يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu jamaah tombo ati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang teramat besar arupi nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kedua nikmat ini bisa kita jaga, kita rawat hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kanthi salam kaunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami insyaallah saged istiqomah nindakaken sunah-sunahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besok insyaallah di hari akhirat pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya, kajian pada pagi hari ini masih berkaitan dengan surat Maryam yang pada hari Ahad lalu sudah sedikit kita bahas. Inggih menika surat Maryam ayat 51 sampai dengan 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadhkur, dan ingatkanlah wahai Muhammad, atau ceritakanlah wahai Muhammad, fil kitabi Musa, di dalam kitab tentang Nabi Musa. Innahu, sesungguhnya dia Musa, kana mukhlason, dia itu adalah dulu seorang yang mukhlas. Nah, nanti akan kita jelaskan mukhlas dengan mukhlis, ini ada sedikit perbedaan. Innahu kana mukhlason, orang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah orang yang rasul, sebagai seorang rasul dan sekaligus seorang nabi. Wa nadainahu min janibit turi, wa nadainahu, dan kami panggil dia Musa, min janibit turil aimani, dari sisi bukit Tur yang sebelah kanan. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia dengan berbicara secara pelan-pelan, munajat. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya, kepada Musa, min rahmatina, dari rahmat kami, akhahu, yaitu saudaranya Musa, Harun, bernama Harun, nabiyya, seorang nabi. Terus ingkang sepindah menika Nabi Muhammad diminta untuk menceritakan, mengingat di dalam kitab itu ada kisah Nabi Musa, dan kisahnya Nabi Musa itu menempati porsi yang paling banyak dari kisah-kisah nabi-nabi yang lainnya, khususnya dengan Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel itu bangga ketika mereka punya nabi banyak. Karena yang diutus ke Bani Israel itu nabi-nabinya itu kuatah saya itu.
gonta-ganti. Tapi angger Nabi diutus niku dipateni, angger Nabi diutus dipateni. Nah, mereka menyebut sebagai umat yang dilebihkan karena diturunkannya Nabi yang banyak sekali. Nah, ini persepsi yang harus dibalik. Coro mandangnya ngaten. Jadi Nabi turun banyak ke Bani Israel niku bukan indikator umatnya itu baik. Justru sebaliknya. Bani Israel ki wong sing paling duablek. Lah nek gak ndablek lah mboten mungkin Nabi iki bolak-balik diturunkan ke sana. Nek cara ngaten mek siji tok Nabi nek selesai cukup selesai wong-wonge apik. Lah mergo akeh niku saking ndableke niku. Ya karena saking ndableknya Bani Israel itu akhirnya terus kemudian gonta-ganti Nabi lah, karena Nabi yang datang dibunuh. Makanya kalau kadang-kadang gini, nggon Bojonegoro kok ora enek wali. Ha wonge apik-apik kok aku yang ngono. Ora butuh wali-wali sing dogdeng aku. Waline wali mastur, wali yang tidak terlihat. Karena guyon kula ngaten. Nah, terus ketika Bani Israel itu membanggakan banyaknya nabi, itu tidak berarti kemudian salah satu indikator bahwa kemudian dia adalah umat yang terbaik, malah justru sebaliknya. Karena saking ndableke, susah diaturnya. Bahkan yang itu saking rahmatnya Gusti Allah. Ini kalau mencontohkan di dalam ayat Al-Qur'an itu termasuk kisahnya itu diabadikan sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga sekali. Termasuk Nabi Muhammad diminta untuk menceritakan kepada umatnya itu untuk diambil pelajaran betapa sebenarnya rahmat Allah itu besar sekali dan tidak boleh kemudian kita putus asa. Niku kan Nabi Musa niku ngejak Bani Israel, ditunjukkan mukjizat yang di depan matanya itu wis cara ngaten wis bukti argumentatif, bukti yang tidak terbantahkan. Bayangkan saja posisi ketika dikejar Fir'aun misalkan. Ini kisah yang ma'ruf yang sering kita bahas. Sudah di belakangnya Laut Merah, posisi terjepit, pengikutnya Nabi Musa sudah mengatakan innalamudrokun, sungguh kita akan terkejar. Ya memang logika manusia kita akan terkejar. Logika menungso niku mboten mungkin pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Musa itu bisa selamat. Logikanya nggak mungkin. Karena mereka dengan bala tentaranya yang full, sementara Nabi Musa tidak punya apa-apa, berjalan kaki. Nah mereka pakai kuda, pakai kendaraan. Lalu kemudian diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Nah ketika tongkat dipungkulkan lalu berubah menjadi daratan, niku kan menyeberang kan yang ngerasakno. Dari Bani Israel dengan Nabi Musa niku lho, nyebrang niku lan ngerasakno wong laut kok iso terbelah dadi daratan. Kaya dene loro bukit, loro gunung niku jadi berubah seperti dua gunung. Berjalan sampai di ujung. Selamat. Fir'aun ngejar dan bala tentaranya niku kelem, tenggelam. Niku kan disaksikan betul, dirasakan betul. Lho bar kuwi niku lho. Ngono ijek nyembah ijel. Ijel niku anak sapi yang dijadikan patung. Jadi sapi, anak sapi dan terus kemudian ijek pengen nyembah, goro-goro ndelok wong ki nyembah ngono kuwi. Coba itu Kak, akbarul kabair, dosa yang paling gede itu kan syirik, mensekutukan Allah. Wis ditunjukkan sedemikian rupa, mukjizat cetha welo-welo, merasakan. Loh gitu tuh masih kemudian Bani Israel ngelihat orang lain, satu kaum yang nyembah, itu malah mereka minta gimana kalau kita buatkan yang seperti itu, kita sembah lagi. Jadi
sedemikian rupanya, dan itu diampuni oleh Allah ketika mereka bertaubat. Nah, tobatnya Bani Israel waktu itu yang tidak menyembah itu, maka kemudian membunuh orang yang kemudian atau membunuh diri bahasanya. Tobatnya ini syariat itu pun mboten enten. Tapi setelah kemudian mereka mati dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, terus ini contoh sederhana betapa beratnya Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Arinallaha jahratan. Nabi Muhammad itu suruh mengingat, nek awakmu ki jek di kuyo-kuyo kaya umatmu kaya ngene. Nabi Musa iki tahu ngadepi perkara sing luwih abot malih. Perkara wae napa? Arinallaha jahratan. Minta melihat Gusti Allah niku, dilihat, bisa melihat Allah niku secara visual, kasat mata. Coba bayangkan, abot dakwahnya Nabi Musa itu berat sekali ngadapi orang Bani Israel niki. Sifatnya pancen watos. Hatinya niku keras sekali. Tsumma qasat qulubuhum niku di dalam Al-Qur'an itu hatinya keras kaya dene watu. Bahkan lebih keras dibandingkan batu. Maka bagaimana Nabi Musa itu diminta bersabar. Jadi ketika minta melihat Allah secara kasat mata, Masya Allah, iso didelok ngermoto. Ndi nek Gusti Allah enek lho buktine aku pengen delok. Ternyata kados ngaten iki yo enek tipe-tipe kados ngaten iki. Yang minta pembuktian. Lah kalau aku nyembah Gusti Allah lha ndi sing tak sembah? Ora ketok. Nah, padahal Allah itu punya sifat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita tidak akan mungkin mata kita itu bisa menjangkau Allah, tapi Allah bisa menjangkau kita. Boten mungkin. Kalau Allah bisa dijangkau dengan mata, Allah niku pasti serupa dengan makhluknya. Ngaten lho. Karena sesuatu itu yang bisa dilihat dengan mata, kula panjenengan sami saged mirsani, kula saged mirsani niki air mineral niki. Niki berarti kan saya naruh di depan saya air mineral ini kelihatan bentuknya seperti ini. Ada bendanya menempati ruang, menempati waktu. Niki makhluk. Allah tidak menempati ruang, tidak menempati ruang, tidak menempati waktu. Kan kalau saya taruh gini, kan berarti enten waktu saya naruh di sini, ada ruang yang saya taruh di sini, dan ada bentuk fisiknya. Dan Allah tidak seperti itu. Kalau seperti itu berarti podo mbek makhluk, sama dengan makhluk. Padahal laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun juga. Dan ini babakan sing penting saestu. Karena Allah niku gaib, yang paling gaib nomor satu adalah Allah. Malaikat saja tidak bisa kemudian menjangkau Allah, kegaibannya. Nah niki beratnya Nabi Musa, jangan gambarkan di situ wadkur fil kitabi Musa. Jadi minta untuk menceritakan. Jadi kalau kemudian Bani Israel mengatakan bahwa banyaknya nabi niku krono mereka itu dilebihkan oleh Allah, bukan begitu cara berpikirnya. Itu karena saking susahnya, saking bebalnya ndableke Bani Israel. Jadi wadkur fil kitabi Musa. Makanya rahmatnya Allah satu, kita bisa mendapatkan sisi wong niku mboten oleh pesimis. Makanya sampai Kanjeng Nabi niku ngendikan, andaikan lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tami'a min jannatihi. Kalau orang mukmin itu tahu, ini bahasa hadisnya, hukuman yang di sisi Allah, maka niscaya dia tidak akan meminta atau berharap surganya Allah. Tapi lalu kemudian disambung, walau ya'lamul kafiru, andaikan seorang kafir itu tahu, orang yang tidak beriman itu tahu, ma indallahi min rahmatihi, atau ma indallahi minar rahmah, andaikan orang kafir itu tahu rahmate Gusti Allah, ma qanita min jannatihi ahadun, niscaya dia tidak akan putus asa dari surganya Allah. Lah sing nomor setunggal niku kata-katanya rondok-rondok kok aneh.
Andekan orang mukmin itu tahu hukuman yang di sisi Allah, dia nggak mungkin minta surganya Allah. Lho kok iso ngono? Keranten niku bahasane dislametno teko neraka, ora dilebokno swarga, niku pun kenikmatan. Kalau ulangi nggih. Diselamatkan dari neraka, tidak dimasukkan surga, niku pun kenikmatan. Makanya dalam Al-Qur'an disebut faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi faman zuhziha 'anin nar. Ini kata ulama ngaten, zuhziha niku kan dipinggirkan. Niku dalam posisi wong ki wedi saestu. Wedine ki cara kasarane sampai mergo wis ngerti ning kono niki neraka niku takutnya luar biasa. Lah iki dipinggirkan. Kenapa kok dipinggirkan? Terus cara bahasa ilmiahipun nek bumi itu ada gaya gravitasi yang menarik sesuatu. Kalau kemudian niki saya jatuh kan mesti jatuh ke bawah. Orang menyebut namanya gaya gravitasi, menarik. Neraka niku nggih saged narik ngaten niku. Digambarkan oleh ulama kados napa? Jenengan nek adang masak niku. Jadi api neraka niku kaya jenengan adang umup niku uape panas apa mboten? Panas. Kadang saking panas panas. Lu gambaran neraka niku kadang api ini saking panas ini uape tok niku lho bisa membakar. Jadi kaya dene narik. Mulane kok dipinggirno. Cara kasarane dipinggirkan dari api neraka. Niku udah sebuah kenikmatan. Apalagi wa udkhilal jannah. Apalagi dimasukkan ke surganya Allah, maka faqad faz. Disebut faz. Faz niku orang yang faiz niku orang menang. Maksudipun beruntung menang di sini adalah selamat dari yang tidak dia sukai. Niku jenenge faz. Wis dipinggirno teko neraka, lalu dimasukkan ke surganya Allah, maka faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Sakjane donya niki nek bahasane Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi niku kan ada dua makna. Dunya niku iso apik, dunya niku iso elek. Ad-dunya niku mahmudah bisa madhmumah. Kata Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi, sepanjang dunia itu dipakai sebagai jenengan dadosaken sawah ladang untuk akhirat, maka dunia itu menjadi baik. Tapi kalau dunia itu tidak dijadikan tempat menanam untuk akhirat, maka mataul ghurur, atau dia itu kenikmatan yang menipu. Atau dalam bahasa lain digambarno supaya kula panjenengan saestu-estu niku hati-hati, itu laibun walahun, permainan saja. Kaya dene wong niku nek donya mboten sadar ning donya niki niku kaya dene bocah cilik nek teng ngene pinggir laut ngaten niku rekreasi wisata ngaten niku teng pinggir apa teng mboten usah laut pinggir gawan. Sakniki ketoke kok mboten enten gisikan ngene. Jaman kula cilik kan enten gisikan. Jenengan pirsa gisik. Enten sing ngisen nek napa? Wedine niku nggih. Nek wedi niku kan gisik. Kula jek iling jek cilik kan dolanan ngaten niku kan dideloki kalih mbah kula ngene dolanan ndok gluduk niku jenengan pirsa ndok gluduk. Diempel-empel ngaten niku. Terus omah-omahan didamel. Nah, bar kuwi kan di ora arek malih. Wis gawe di ora arek neh. Kok gawe neh di ora arek neh. Nah niku namanya lahun. Nek cara bahasa Arab niku lahun. Yang sia-sia. Terus mboten enten manfaatipun. Nek bahasanya gitu. Kalau dia tidak diniatkan untuk dunia ini untuk akhirat. Makanya Kanjeng Nabi nek ngendikan semua amal yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwal abtar, terputus. Semua terputus dari rahmatnya Allah. Karena tidak ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Mulai menjenengan badhe nyetar sepeda motor bismillah. Maka terkoneksi langsung tegene rahmatnya Gusti Allah. Panjenengan badhe nopo mawon bismillah.
Pokoknya angger ora pe maling bismillah. Lho aneh kok zaman biyen iki aneh. Dan ini agak unik ya, zaman biyen ki ya lucu. Cacah pondok ki nek misale ben ra bayar lho, tak wenehi wirid sih nek numpak bis. Piye kula terus saiki lho mikir, wirid kok ben ra usah bayar gak yo ngesakno sing duwe bis, gak yo ngesakno sopire, gak yo ngesakno konduktore. Wirid kok ben ora bayar. Kan yo aneh niku. Kan aneh. Mau fahwal abtar. Jadi terputus, makanya yang paling sederhana asli ini pun niku kuatah saestu hal-hal yang sifatipun mubah. Mubah artinya itu boleh, tidak dosa dilakukan. Tapi keranten dia itu tidak ada di dalamnya muatan untuk ibadah, akhirnya sia-sia. Yo mek entuk donya tok. Katen nyun sewu. Jenengan motivasi bangun rumah niku nopo? Nek naming diniatkan saja untuk bangun omah tok. Nyun sewu lho. Nek diniatkan cuman bangun omah tok, wis kanggo duwe omah ben iso di dalamnya niku ora kudanan ngaten nggih pun entuk donyane tok. Tapi nek jenengan niatkan untuk akhirat, aku gawe ngene iki, gawe omah tak niatno membahagiakan istri. Itu sudah dapat pahala. Sederhana mawon. Aku gawe omah nyenengno maratuwa. Wong maratuwaku ki cerewete gak karuan. Misale ngono. Angger sithik-sithik nyindir. Kowe sok apaan duwe omah? Kowe sok apaan duwe omah? Oh, kadang-kadang nyun sewu nggih. Pancen nggih ada bahasa ulama niku yang disebut nahkoda sebuah rumah tangga. Rumah itu nahkodanya itu cara sayyidah, pemiliknya, rumah itu pemiliknya bukan laki-laki, pemiliknya perempuan. Makanya wong wedok niku iso dadi napa-napa mawon, tapi wong lanang mboten saged. Jenengan bayangkan sederhana. Orang laki-laki itu bisa hanya satu fokus. Tapi nek wong wedok iso fokus apa wae niku saged dilakoni. Wong nampa telepon ambek nyawiki anake iso kok wong wedok iki. Wong lanang mboten saged, Pak. Kira-kira lanang sik lanang sik ngono nek telepon. Yen ora terus. Nggih. Wong wedok mbek adang lho, ya iso mbek ngendong anake kok. Mulai dadi apa lho iso? Dadi guru ya iso. Dadi perawat iso. Dokter iso. Senaos ora tau sinau kedokteran. Anake panas ya ora wesane niki. Wong lanang mboten saged, Pak, ngoten niku. Omah teko A sampai Z. Mbok bocah mulih lho. Sendal blangkraan rono niku. Tas niku lho. Ndek iki wis teko. Le, tase kek kono ya. Nggih. Teko sekolah ya glemprak ngoten niku. Sing ndekek sinten? Ibu. Sesuke neh ya ngomel ngono iki. Delok to ngene iki. Pateng klemprak wis tak kandhani ning jenenge tas ki ya dekek nang panggoke. Sesuke dibaliki neh napa mboten? Nggih dibalik neh mbek bocah kuwi. Ya ngono ki ya didekek neh mbek ibu ngono iki. Dadi sewu. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi Masya Allah. Nah, napa saya ingin menyampaikan bahwasanya niatnya dengan termasuk niat berumah tangga, niatnya niku apa? Motivasinya apa? Maka ketika semua tidak dimulai dengan bismillah, fawal abtar kata Kanjeng Nabi, terputus dari rahmatnya Allah. Karena termasuk jenengan macul Pak Nyun Sewu, macul kan bismillah. Ketika mengatakan bismillah, niku langsung terkoneksi dengan rahmatnya Gusti Allah, berkah. Keranten ingat bahwa sing menehi iki Gusti Allah. Yang memberi kekuatan tangan niku nggih Gusti Allah. Sing menehi tanduran niku ya Gusti Allah. Sing ngodot tanduran niku nggih Gusti Allah. Dados subhanallah napa mawon paling sederhana niku dimulai dengan bismillah. Nek mboten dimulai dengan bismillah wal abtar, maka ayat selanjutnya kan karena bahasa bismillah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalau lanjut ke wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason. Nah niki yang tadi saya sebutkan. Terus kata mukhlason itu memang ada yang membaca mukhlison, tapi mayoritas ulama membacanya dengan mukhlason.
Jadi mukhlisin kalih mukhlasin niku benten menan. Mukhlas niku isim maf'ul, tapi nek mukhlis niku isim fa'il. Niku pun benten. Maktul itu terbunuh, qatil pembunuhnya. Jadi kalau mukhlison niku benten kare mukhlason. Nah di sini disebut mukhlason. Apa kata ulama bedanya kalau maf'ul? Jadi sama-sama artinya ikhlas. Ini Nabi Musa ini mboten ikhlas, mboten ngatasi, Pak. Makanya ketika Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dari godaan Zulaikha, itu kan disebut innahu min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba Allah ikhlas tapi menggunakan kata mukhlasin, bukan mukhlisin. Ini kata ulama ada perbedaan kecil tapi penting. Kalau mukhlas itu dipilih, artinya yang mengikhlaskan itu adalah Allah. Sama-sama artinya ikhlas, tapi kalau mukhlis itu perjuangan untuk menjadi ikhlas. Dua-duanya sebenarnya dilakukan oleh Nabi Musa, tapi porsi terbesarnya Allah menjadikannya sebagai seorang hamba yang ikhlas karena saking beratnya. Makanya kalau kula panjenengan sami niki kan kita tidak tahu apakah kita ini dipilih oleh Allah ataukah kita yang berusaha. Maka kita diperintahkan sunnahnya untuk yang berusaha, latihan ikhlas, karena kita tidak tahu. Sama kalau Nabi itu kan jelas dipilih oleh Gusti Allah. Harus kados dene jenengan berangkat dari rumah menuju ke sini, maka latihannya kalau panjenengan sami adalah mengikhlaskan niat. Itu latihan kita yang berusaha mengikhlaskan niat. Kados dene kula saking griya dumugi dateng mriki. Niku nggih ngaten. Latihanipun latihan menjadi mukhlis. Karena nggak tahu saya ini mukhlas atau mukhlis, tapi yang sunahnya saya diajarkan untuk menjadi ikhlas. Wis piye-piye pokoke kudu teko ngaji. Dek dalu dumugi griya niku 11:30. Saking narukan kepanggih Gus Baha terus 11:30 sampai di sini sekarang. Piye-piye ndah bakdo niki nggih ngaos malih. Ngantos jam 8:30. Bakdo 8:30 jam 09.00 ngantos jam 10:30. Pancen kadang-kadang ya kula kan cerita ring jenengan sakjane dina Minggu ki penake sepedaan intah tintut. Asli kula yo pengen asli. Tapi kula mikir aku ditakdir kali Gusti Allah ngene iki terus mosok ya aku nglawan takdir Gusti Allah. Dan itu dilatih, dicoba. Nah asli dicoba kali Gusti Allah. Ini coba wis kowe tak wenehi sithik ilmu. Terus awakmu ki dijadwal kalau wong. Kan ujian. Ujian itu. Pengen Bu kalau sing nang omah yo enek sepeda. Jadi pengen. Tapi wis dijadwal. Wis bismillah latihan ikhlas. Kados dene kula nggih latihan doakan panjenengan. Kan kalau napa pikantuk ajaranipun bapak kula niku. Terus ndongakno kok dos dene jamaah, ndongakno wong sing belajar sareng-sareng. Niku kan nek basa hadisnya kan inda roksihi malakun muwakkalun bi. Wong kok gelem ndongakno wong sing ora ngerti. Niku di atas kepalanya itu ada malaikat yang mengaminkan. Terus donga niku kula ndongakno panjenengan ya balik teng kula piyambak. Terus kula nggih husnudzon, jenengan ndongakno kula. Senajan jenengan mboten ndongakno kula. Umpama jenengan mboten ndongakno kula pun pikantuk pahala husnudzon. Ngaten mawon. Penak dadi urip niku. To, pokoke umpama kok tidak mendoakan, kula pikantuk pahala husnudzon, berbaik sangka. Terus ngaten niku mukhlis niku menjadi mukhlis itu latihan niku pancen abot. Saestu abot, masyaallah. Kalau proses panjenengan saking dalem niku niate pados ilmu niku gangguan nih. Makanya kalau dalam bahasa Al-Qur'an la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kabeh iki diganggu. Jenengan diganggu kalih setan. Suara-suara,
mulai teko ngene omongane wong, mulai teko enek ape berangkat. Sing kadang weteng rondok mules sithik, sing kadang wis kebelet mbok piye muser ae. Termasuk kula, Bu. Angger peng ngaji nang gone kamar mandi ki enek. Kula ki sampe gumun aku ya Allah. Terus ujian-ujian ngaten niku berat. Maka Nabi Musa ketika yang dihadapi niku sekelasnya Fir'aun, Bani Israel ki saangel-angele wong nang Fir'aun ngaku Tuhan, dogdeng-dogdenge wong. Umate Bani Israel saangel-angele wong. Dan niku nek mboten tipologi mukhlas yang dipilih oleh Allah dan dia juga berusaha mengikhlaskan diri, niku mboten saged. Makanya dicontoh. Kalau Nabi Muhammad diminta untuk menceritakan kepada umatnya dan beliau juga belajar dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu masuk kategori ulul azmi minar rusul. Jadi diminta untuk kemudian belajar ke nabi-nabi yang dulu. Bagaimana menghadapi mereka seberat itu, dan Nabi Musa itu sabar luar biasa. Alah, cara kula panjenengan sami aku wis mboten sabar. Dan ngadepi yang sedemikian rupa prototipe orang sing nguwayal, kon beleh sapi ya takok, sapi ini rupane piye, cek takokne, wah kan penak toh, beleh ono sapi, kan kepenak, wis karek nyembelih ngono sapi mbok sak karepe piye, orang rupane piye, putih ki sing putih mangkak atau putih piye, ini lha kurang ajar, takok sampai meh ape orang beleh sapi. Lalu ngadepi kados-kados ngaten iki kan wabot saestu. Lah ngaten niku dituntut untuk kesabaran. Makanya jalan menuju Allah Shiratal Mustaqim niku pasti berat. Butuh proses belajar untuk sabar. Nah, saestu. Harus bisa selesai dengan dirinya, memanage dirinya sendiri. Makanya ada 3 hubungan niki yang perlu kemudian diperkuat, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan Tuhannya atau dengan Allah. Basa kerennya triangle relationship. Jadi 3 hubungan triangle relationship niku ada 1 hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan dirinya sendiri dia selesai, bisa mengatasinya, maka dia mulai bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Kalau hubungan dengan orang lain ini bisa selesai, hubungan dengan Allah. Lah tapi kalau mau dibalik dia lebih bagus lagi, hubungan dengan Allahnya bagus, maka dia bisa berhubungan dengan dirinya sendiri juga baik. Tapi 3 hal ini tidak boleh kemudian dipisahkan. Maksudnya pun hubungan dengan kita itu seringkali masalah dengan kula panjenengan sami dengan masalah diri sendiri. Makanya sampai contoh sederhananya. Maka ada namanya dzalimun li nafsihi, dzalimun li ghairihi, dzalimun li rabbihi. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap Tuhannya Allah sebagai Rabb. Contohipun nyun sewu pangapunten ini yang dicontohkan Imam Ibnu Qayyim. Zalim terhadap diri sendiri contohipun tiyang ingkang dadosaken ngemis niku dadi profesi. Niku disebut oleh Imam Ibnu Qayyim zalimun li nafsihi. Lho kok iso zalim terhadap diri sendiri? Karanten dia merendahkan martabatnya, merendahkan harga dirinya dengan dia menjadikan profesi meminta-minta. Dzalimun li ghairihi kata Ibnu Qayyim. Imam Ghazali malah keras lagi niku. Dzalimun li ghairihi, zalim terhadap yang lainnya. Nyon sewu, kadang-kadang jenengan sukani tapi kok sing diwenehno ki ora pas, misalnya sithik. Ngaten niku nggih. Nah, kata-kata terus atine jenengan loro. Lah iya wong tak kei kok. Zalim terhadap orang lain. Tapi abot malih zalimun li rabbihi. Zalim terhadap Tuhannya. Kenapa? Wis diwenehi tangan, wis diwenehi sikil, wis diwenehi utek, wis diwenehi lisan, semuanya itu untuk berusaha. Dan Allah menciptakan itu semuanya sesuai dengan ghorizah tabiatnya. Pasti mampu menghasilkan sesuatu. Pasti. Maka diminta untuk berusaha. Boleh nyon sewu nggih. Memang secara hakikatnya para ulama niku makanya kula niku berusaha mengkompromikan antara syariat kali hakikat itu kadang-kadang nyon sewu nggih. Kalau ulama-ulama yang salafus saleh
Kan memang dalam ayat Al-Qur'an kan ada wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta jangan kamu bentak. Artinya kita kalau mau menolak, menolaklah dengan cara yang halus. Tapi secara hukum syariat niki wau. Kalau Imam Ghazali yang keras tadi supaya kita bisa mendidik orang untuk dia itu bersyukur terhadap nikmatnya Allah. Cara menehi iki aja menehi iwak, tapi menehi pancing. Makanya nyun sewu, kula niku termasuk di antara yang tidak terlalu sering nyukani tiang-tiang sing tenggene lampu abang hijau, sing nyuwun pangapunten nggih. Sing kadang-kadang mek ndopro. Wong winginane pas kok Bu. Saestu niki. Teng perapatan Jalan Basuki Rahmat niku lho. Arah Mojo. Ini tiang nyuwun iki wedok luwemu to Bu. Wonge luwemu, yo kakean daging tenan. Kalih gendong bocah. Hari pertama niku nggih kula sukani to. Lah kula lewat mriku malih. Kaget lho Bu. Ngetokno HP Bu. HP-ne smartphone lho. Sing sret ngono kuwi kok teleponan kok jene. Aku nek ya Allah, ternyata ora mek ning dongene TV-TV tok aku ngono. Bojonegoro. Nyun sewu punten. Akhirnya niku wis angger lewat mboten nate kula sukani. Aku winginane kan kula nggih wis yo nyaluk is kula tak parangi ngeten maktun kula sukani ngoten. Kadang-kadang yo mbaten kula wong kok lemune kok dagingnya ora kurang belas kata sewu. Ini nyun sewu. Terus ngaten niki contoh mawon ya kalau mencontohkan saja. Betapa kemudian ternyata zalimun li rabbihi, zalim terhadap Tuhannya. Ini memang membahayakan sekali. Maka ada 3 hal ini. Dan kalau untuk kemudian ikhlas itu maka 3 hal ini harus kemudian terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau lanjutakan, maka dalam ini innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah rasul sekaligus nabi. Maka kata ulama dibedakan. Kalau seorang rasul itu diminta punya kewajiban untuk menyampaikan. Tapi kalau seorang nabi itu tidak. Dan Nabi Musa itu adalah orang yang diminta untuk menyampaikan dakwahnya. Maka beliau selain seorang nabi adalah seorang rasul. Maka kata ulama, kalau rasul itu pasti nabi. Tapi kalau nabi niku belum tentu seorang rasul. Terus niki disebutkan di sini innahu kana wa kana rasulan nabiyya. Berikutnya wa nadainahu min janibit turil aiman. Kami kemudian memanggilnya min janibit turil aiman, dari sisi kanan Bukit Tur. Jadi Bukit Tur namanya Tur Sinai karena kula nate napa istilahnya napak tilas. Nabi Musa niku kan ke Bukit Tur namanya Tur Sinai. Tur Sinai. Di Mesir niku ada bukit namanya Tur Sinai. Jadi ketika kemudian Nabi Musa mencari cahaya niku. Fakhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa nakhtartuka fastami' lima yuhan, itu dengan Al-Qur'an ngaten niku. Terus Bukit Tur Sinai niku biasanya kalau napa niku wisatawan atau kemudian para mahasiswa kalau musim panas, awal musim panas kok pas libur ngaten niku kemudian kita wisata 1 bis 2 bis ngaten niku. Terus kemudian napak tilas nih, termasuk napak tilas perjalanan yang Nabi Musa fadrib bi asokal hajar niku. Pukulah kemudian muncul 12 mata air niku. Nah, Bukit Tur Sinai ini memang naik ke atas. Nah, berangkat naiknya itu malam hari. Nanti sampai di atas niku subuh, sebelum matahari terbit. Niku Masya Allah, kalau niku gumun. Terus naik ke atas niku bukit niku jalan, kaget to. Pinggir kula niku tiba masa ku napa? Ternyata onto. Lho ternyata guide riko niku wisatawan sing gak pengen melaku niku iso numpak unta. Lah kula niku mbayangno pas enjing pagi itu ternyata terlihat. Lah ngene kok iso ditumpaki unta. Munggono aku ning dhuwure unta niku wis bediding san. Terus naik sampai di atas. Nah, sampai di atas niku memang terus kemudian zaman dulu itu kan ada Kristen ya.
zaman dulu. Di sana ternyata malah justru ada di puncaknya itu ada dair-dair itu kalau istilahnya biara. Dan ternyata sampai di atas itu, Masya Allah, ternyata bukan hanya orang-orang kita, orang Islam saja, itu berbagai sekte. Uniknya itu sekte. Termasuk enten sing nyanyi. Di wong barat niku mbuh agamane napa kan nyanyi. Mangke enten sing mbek pengenteni matahari terbit niku mbek koyo nyembah-nyembah. Lah nek kanca-kanca mahasiswa, ayo wacana Quran, ayo kita baca Quran. Terus naik sampai atasnya. Ini perjalanan Nabi Musa yang kemudian mendapatkan cahaya niku. Jadi proses Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Di sini kan min janibit turil aimani, sebelah kanan. Nah, kanan itu mana kanannya? Karena sebelah kanan ini kan ya pokoknya maknani kanan mawon. Karena orang itu saya bertanya, saat ini kalau posisinya ngadep jenengan, kanannya panjenengan menurut jenengan belum tentu kanan menurut saya kan ya tentu. Saya kanan kan kiri, lain jenengan kanan kan sebelah sini gitu. Kiri saya. Maka dari sebelah kanan ya pokoknya kanannya ngaten mawon. Wa qarrabnahu najia. Lah niki dan kami dekatkan dengan berbicara niku bisik-bisik. Maka Musa itu disebut kalimullah yang bisa berbicara dengan Allah. Maksudnya kata ulama di sini adalah dalam tafsir itu bahwa tidak ada yang mendengar percakapan Nabi Musa dengan Allah. Dia diberi kelebihan oleh Allah bisa berbicara dengan suara yang lirih yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Kecuali hanya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Nah prosesnya seperti apa bentuknya wallah alam. Tapi beliau adalah kalimullah. Beliau adalah orang yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Sisi kelebihan pun Nabi Musa. Dan di sini berbicara dengan munajat niku bisik-bisik. Maka nek dengene hadis tidak boleh kita berbicara bisik-bisik kecuali kalau ada orang lain. Di tiga niku kenapa? Karena bisa menyakitkan hati orang yang kemudian ada di sampingnya. Jadi bahasa adabipun sampai Islam niku ngaten niku. Mulane bisik-bisik ngomong-ngomong pinggir kan wedi nek diarani ngrasani. Ngomong-ngomong elek. Terus nek saged niku ampun bisik-bisik kok di situ ada orang lain. Niku adabipun kados ngaten niku. Lah niki wa qarrabnahu najia. Kembali lagi ketemu dengan munajat, berbicara dengan lirih. Nah munajat niku berbicara di malam hari kepada Allah Ta'ala, khususnya di waktu witir. Lanjutnya wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami anugerahkan kepada dia Musa min rahmatina. Dari rahmat kami itu siapa? Akhahu, saudaranya. Siapa? Haruna nabiyya. Gadah dulur jenenge Harun yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Lah kenapa kok kemudian diberi rahmat? Karena ternyata subhanallah untuk menghadapi masalah yang berat, menghadapi kaumnya anak Bani Israel, menghadapi Fir'aun yang sedemikian rupa, maka membutuhkan orang yang menguatkan. Mulai nyun sewu niki kalau dalam bahasanya ulama maka dakwah niku nggih perlu bahasane ngapa kolaborasi. Dakwah niku yang baik saling satu dengan yang lainnya membantu. Kalau bahasa saya ya ada komunitas-komunitas yang memperkuat dakwah. Ada komunitas yang enten tipe wong niku kan sing pinter mikir. Tapi kon nglakoni iki angel. Pintere konsep, tapi enten tiang sing mboten patok pinter mikir. Tapi nek kon nglakoni sregep. Nyun sewu kadang-kadang misalipun biasanya nek ibu-ibu misalipun kotak RT karena melakukan sregep. Sregep kotak-kotaknya. Tapi nek konsep mikirnya kan ronda aras-arasan nih. Malah ini biasanya nek ibu-ibu nek kan mikir ngaten kan ronda aras-arasan, tapi nek melampah kan seneng. Nah nek bapak-bapak seneng mikir, tapi melaku yo ronda aras-arasan. Misalnya orang umumnya kan gitu. Terus pokoknya nek mikir piye carane supaya masjid iki gede. Niku biasanya sing seneng mikir iku bapak. Makanya nyun sewu pendidikan bapak sering berbeda dengan pendidikan ibu. Niku kula aturaken jenengan berkali-kali karena bapak niku sering mengakses berita-berita yang
di luar hiburan. Ibu lebih suka mengakses yang lebih banyak hiburan. Mulane nek TikTokanan suweneng nek ibu-ibu. Wah, nek bapak-bapak kan mboten patos seneng. Lho bapak-bapak kok seneng TikTokan ki aneh. Aneh wae seneng TikTok. Mulane hiburan, nonton misale napa niku Bu? Leslar. Nah, apa jenenge Leslar kuwi? Lesti apa kuwi? Pokoke kuwi lah kuwi nek ngikuti mulai teko nggone sadurunge nikah sampai nikah duwe anak niku apal. Niku ibu-ibu khas. Bapak-bapak penggawean apa ngono ki? Penggawean apa Bu? Nah ini sudah jadi satu tabiat. Nah ngaten niku kedah dikolaborasikan untuk tujuan dakwah. Termasuk Nabi Harun. Karena Nabi Musa niki tidak afsah, fasihah, cadel, maka Nabi Harun yang lebih fasih menghadapi Fir'aun. Tapi subhanallah, bahasanya Al-Quran itu menarik sekali. Nah pentingnya dakwah itu untuk ila sabir rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika mengajak orang itu diminta untuk dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Kalau terjadi perdebatan wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah debat itu harus dengan baik. Kenapa? Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu loh, walaupun dia mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan, niku berkatanya kaulan layyina kok, dengan kata-kata yang lembut Pak, dengan kata-kata yang lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar. Bahkan teng mriki niki kula wau sempat mencatat, di sini salah satunya, nah niki wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Hak mengatakan bahwa saya ini adalah utusan Allah, tapi berkata Nabi Musa kepada Fir'aun dengan bahasa yang kemudian lembut, dengan adab. Kalau bahasa ulama itu menyampaikan dengan adab. Kenapa kok begitu? Loh, Fir'aun itu posisinya dogdeng. Kalau keras sama dengan keras pasti mental. Cara dene jenengan mengetuk lawang, napa ndodok lawang karo banter koyo kan jenenge ngedor. Tapi nek ngetuk dengan pelan-pelan niku kan sing teng jero kan. Tapi nek banter sapa to yo krungu. Nek ngaten to. Hati niku diketuknya dengan pelan. Nek diketuknya dengan keras niku malah justru bendal. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu keras wahai Muhammad, maka semua orang akan menjauh. Makanya subhanallah, yang disampaikan itu rahmatnya Allah harus lebih besar. Maka basyiru, sampaikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan kemudian membuat orang itu semakin jauh. Hanya sidik-sidik neraka, ngene iki lho rentuk, neraka kowe ngene iki. Ngene lho, neraka kowe ngene iki. Bar gawe niki. Jadi sing gawe sertifikasi neraka, sertifikasi neraka. Itu membahayakan guys itu. Dan tiang niku subhanallah. Tiang kok cuman purun. Misalnya nyun sewu nggih. Enten tiang tangklet misalnya teng ngene kula. Dengan menceritakan aibnya, menceritakan dosanya, itu sesungguhnya dia ingin mencari solusi. Dan saya sebagai seorang yang tahu agama kan tidak boleh saya kemudian menyebarkan aibnya, harus menutupi. Makanya nek tenggene kitab Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi, jangan sampai menceritakan sesuatu tentang dirimu kepada orang yang tidak amanah. Dan itu wangel saestu. Jenengan pados tiyang sing amanah, sing ora cara saged ngunci. Lah kadang-kadang tiyang niku mboten. Kamu jombok kandhane sapa-sapa lho, iki rahasia. Engko dhek sing diceritani ngono, aja kandhane sapa-sapa yo, iki rahasia. Sing siji yo critane, iki rahasia, aja mbok critakno sapa-sapa. Iki dadi rahasia. Mboten rahasia meleh. Lah mencari orang yang amanah, yang kemudian bisa menutupi aib. Maka ketika kemudian kok saya langsung kemudian neraka sampean. Ngene iki wis nglakoni perbuatan zina kaya ngono ki. Ya selesai dia. Tapi ketika dia mulai datang niku sesungguhnya dia sedang kemudian berusaha memperbaiki diri. Kula nate ngaten Pak Ustaz. Terus solusine pripun?
Kanjeng Nabi mawon ngaten kok. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, tanya, Kanjeng Nabi, izinkan saya berbuat zina. Bayangkan, datang kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, izinkan saya berbuat zina. Kanjeng Nabi mboten duka kok. Karena Nabi tahu berarti orang ini ketika bertanya begitu minta izin, iki jane wis wong apik. Jawabanipun Kanjeng Nabi cuma sederhana. Awakmu apa ridho? Nek kamu melakukan itu dengan ibumu melakukan seperti itu. Mboten Kanjeng Nabi. Lah nek karo dulurmu, mbakmu misalkan, nggih mboten Kanjeng Nabi. Ya semono uga. Nek kuwi ibumu, semono uga nek kuwi mbakmu. Langsung tiyang niku mboten purun Kanjeng Nabi, pun kula mboten purun. Lho Kanjeng Nabi caranya nggih lembut kados ngaten niku. Makanya nyun sewu kalau di sini kita ambil hikmahnya dari wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Harun nabiyya. Nabi Musa niku diperkuat dengan Nabi Harun sebagai saudaranya untuk dakwahnya. Jadi sing sae, Pak, sing sae nggih. Dulur setunggal omah niku padha kuwate stel tenggene dakwah. Sing paling sae ngaten niku. Den mboten usah tebih-tebih riyen. Contohipun sederhana suami dengan istri. Kula nate nyampaikan teng jenengan mboten usah dakwah ngejak ngaten niku. Wong lanang wong wedok terus kemudian berangkat ngaji niku pun dakwah. Suami istri berangkat ngaji dakwah. Mboten suami istri mawon istri berangkat ngaji atau suami berangkat ngaji dakwah punan. Disaksikan oleh banyak orang. Mboten usah ngomong niku pun dakwah. Dakwah dengan hal. Napa malih kok diperkuat? Walah napa malih kok lah numpak bak nguri ngaten niku. Ya Allah. Dakwah gak ukur niku panjenengan. Delok mbah-mbah ngono ki lho pun dakwah. Ning ati niku lho saestu kula niku subhanallah kula ulang-ulangi kula ulangi. Kok nek pas males, Pak. Rontok wong jenenge wong setan ki enek. Kadang-kadang pas males nek berangkat. Kene eling mbah-mbah ngaten niku sing numpak nguri bak niku. Mbah-mbah numpak bak dilarang sing numpak sepeda kriat-kriat lho kowe numpak karek starter ngene kok. Ya ora gelem. Subhanallah. Subhanallah yang memperkuat kita itu sesungguhnya adalah orang-orang yang mau berada dengan jalan kita itu kita ajak untuk kolaborasi memperkuat dakwah kita kepada Allah dan itu bagian dari strategi yang disampaikan di dalam Al-Qur'an di mana Nabi Musa selamanya juga tidak akan kuat sendirian tapi butuh orang lain yang menopang dakwahnya. Sama dengan kita semua, kula panjenengan sami nyun sewu mboten saged berjalan sendiri menuju Allah tanpa bantuan orang lain. Kula piyambak mboten saged tetap istiqomah menuju jalan Allah kalau tidak ada orang lain yang juga memperkuatnya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita bahas ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi waosan istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.